the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage has come. I felt so young and never called the name you wore from ash to glow. I fall in love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rinsa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. SD Sukamana 3. Betul. Kali ini pendampingan kelima. Tema kita adalah rancangan program yang berdampak pada murid ya Bu ya. Iya. Dan topiknya ada 4 Bu ini. Yang pertama refleksi penerapan aksi nyata 3.1. Masih ingatnya itu ya? Refleksi penerapan aksi nyata 3.1. Yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga diskusi perkembangan komunitas yang Ibu buat di sini di SD Sukamana 3. Kemudian yang terakhir nanti ada penilaian. Ada penilaian untuk percakapan pasca observasi. Nah, di sini dalam waktu 1 bulan nih Bu, apa proses yang sudah berkembang, yang sudah terjadi, yang Ibu lakukan selama menjadi CGP Angkatan 10? Yang selama ini sudah berjalan, yang sudah berkembang, di antaranya kemarin juga pas waktu saya melakukan tugas untuk demonstrasi kontekstual, di sana saya merancang program-program yang berdampak pada murid. Nah, lalu alhamdulillah ternyata memang murid dijadikan saya jadikan rasakan menjadi rekan saja gitu ya Bu ya. Ditanya untuk suaranya, terus kepemilikannya dan pilihannya begitu. Jadi murid menyuarakan apa yang mereka inginkan menurut mereka gitu, yang lebih baik. Nah, ternyata yang saya pikir selama ini murid program yang kita laksanakan hanya guru saja yang merancang begitu. Tapi ternyata ketika dilebatkan dengan murid begitu lebih menyenangkan. Jadi mereka lebih memiliki kepemilikannya itu dalam gitu. Oh, ini program saya gitu ya, bisa seperti itu. Luar biasa. Jadi siswa ada perubahan lebih baik ya. Dan diri Ibu juga bisa mengembangkan area yang ingin Ibu kembangkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan observasi yang sebelumnya Ibu lakukan dengan Ibu Dedeh ya. Di kelas berapa Ibu? Di kelas 5. Nah, nanti ada ya lembaran pra observasinya, observasi dan pasca, nanti sekarang kita akan kerjakan. Namun sebelum itu kita ingin istilahnya mendiskusikan lah aksi nyata 3.1. Ini terkait dengan pemetaan aset yang ada di SD Sukamana 3 nih Bu ya. Ibu kan sudah melakukan pemetaan, kemudian apa yang mempengaruhi dari pemetaan aset itu terhadap pengambilan keputusan Bu? Betul. Jadi mengenai aset yang ada, kemarin juga waktu bersama Ibu Kepala Sekolah, saya berdiskusi mengenai aset yang saya pikir selama ini kalau misalkan kita ada kekurangan, tidak bisa ya sudah saja tidak bisa ya, tidak ada kekuatan untuk saya untuk ini. Tapi setelah saya mempelajari aset dan juga saya terapkan di sekolah ini, aset-aset yang ada alhamdulillah bisa dilaksanakan. Seperti halnya kemarin ada kegiatan begitu. Nah, kita bisa meminta bantuan ke warga setempat begitu ya Bu ya. Nah, untuk itu kelancaran kegiatan untuk aset. Berarti sangat mempengaruhi dan ada bentuk pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh aset tersebut. Betul. Ya. Nah, untuk evaluasinya ada nggak setelah Ibu melakukan pengambilan keputusan? Apakah ada hal yang perlu dievaluasi lagi atau diperbaiki nggak Bu? Untuk itu saya mungkin
yang perlu saya evaluasi, yang saya perbaiki, Ya. eee, tentang pengetahuan mengenai aset yang ada kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Karena memang, sebelum saya mengimplementasikan, maksudnya mendiseminasikan, aset yang yang bisa digunakan begitu ya, Bu, ya. Jadi, kebanyakan yang berpikirnya seperti itu, kepada kekurangan gitu. Jadi, banyak guru, "Ah, ya gimana deh kita nggak punya ini, kita nggak punya Iya. itu," gitu. Itu jadi bahan evaluasi ya Iya, buat itu menjadi perbaikan bahan ke evaluasi. depannya Iya, gitu. jadi saya Kemudian mungkin heeh, harus mendiseminasikan ini mhm, tentang aset yang bisa kita mhm. pergunakan begitu ya, Bu, ya. Oke. Terus apa hal yang mendukung untuk pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan itu sukses berhasil? Mhm. Yang mendukung mungkin, Mhm, yang pertama saya, apa namanya, berdiskusi dengan kepala sekolah tentunya. ya, ya. Nah, hasil, diskusi bersama kepala sekolah dengan Mhm, rekan sejawat dan mhm, juga dilihat dari, perkembangan, eee, apa namanya, perkembangan yang ada begitu yang di mhm. sekolah. Luar biasa ya. Kemudian Bu, ini terkait dengan dilema etika ya. Mhm. Pasti ada yang Ibu rasakan, termasuk hari ini ya, Ada iya. termasuk hari ini. Dan dilema etika yang pernah Ibu alami, kemudian bagaimana Ibu Mhm, mengambil keputusannya itu seperti apa, Bu? mhm. Untuk dilema etika yang Mhm, saya alami mhm. itu, waktu saya menjadi Sebelum CGP memang atau oh sebelum iya, CGP, apa Bu, tuh mhm. dilema etikanya? Sebelum CGP itu, waktu pas Covid yang Mhm, terasa sekali, Bu. iya iya. Heeh, waktu pas Covid yang sangat Dan terasa. daring ya Iya, pembelajarannya. daring, ya. Itu siswa kan tidak semuanya mempunyai handphone kalau di sini, Bu, ya. Betul betul. Mohon maaf tapi memang Mhm, keadaannya seperti itu. Jadi, mhm, jangankan untuk daring begitu, mhm. bagaimana ya untuk Ya, komunikasi juga saya susah untuk iya ketemu sama betul. siswa gitu. Mhm, Jadi waktu itu, pembelajaran daring katanya mhm. begitu. Saya pikir saya mau daring gimana, siswa juga nggak paham Nah, ke iya iya. handphone, Dan HP hanya kayak dimiliki gimana. orang tuanya Iya, gitu ya. iya. Iya betul betul. Nah, di situ saya cari, komunikasi dengan ibu Mhm, kepala sekolah dan mhm, gimana caranya, mhm, alhamdulillah saya lakukan luring mhm, per kelompok, di antaranya ada 4 orang, iya, satu kelompoknya 4 orang, begitu mhm, saya, berkeliling dengan, apa namanya, memperhatikan protokol kesehatan begitu. mmm, Itu sih yang itu, ada yang meminta, "Bu, saya mau pengen daring aja nggak apa-apa," ada yang punya iya itu, ada ada. yang ada yang Berarti ada yang mendukung dengan itu mendukung, ya, dengan iya, daring, ada yang mhm, tidak. Jadi pengambilan keputusan yang Ibu lakukan memang ada yang daring, ada yang ada yang luring gitu iya, ya. betul, Namun Bu, dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tersebut ya, mhm, apakah menurut Ibu sesuai dengan pembelajaran yang kita pelajari di modul 3.1? mhm. Saya rasa sesuai karena, Mhm, apa namanya, saya memperhatikan mhm, dulu, mhm, eee, paradigmanya begitu ya, Bu, mhm. ya. Paradigmanya, terus juga mengenai, eee, apa tuh, 3 Iya, ada ya 4 ada prinsip, 4 prinsip ya, ada ya, ada 9 9 pengambilan pengujian keputusan ya, pengambilan yang keputusan itu. itu apakah memang sesuai Ya, dengan kalau step kalau itu waktu itu, stepnya? kalau saya rasa, ada step-step yang terlewat juga, Mhm mhm mhm. dalam 9 pengambilan 9 keputusan Mmm, itu, mhm. karena memang saya belum pernah belajar Iya gitu. betul, karena sebelum jadi CGP gitu ya. Iya, Iya. sebelum jadi CGP, namun setelah, Mhm. oh ini ternyata pengambilan keputusan saya waktu itu, oh ini nggak ada ini gitu ya. Ya ya. Berarti, bisa dievaluasi Iya, barangkali ya, apa nih betul. dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan waktu itu Mhm, dan yang harus dievaluasi dari, pembelajaran yang kita pelajari di tiga titik mhm. satu. Yang harus dievaluasi itu ya Mhm, mungkin tentang, paradigma yang saya iya gunakan begitu ya, iya. Bu, ya. Nah itu karena, memang terus juga, apa, saya lihat Mhm ada yang saya ngerasa ngerasa merasa kasihan ke yang tidak mempunyai, terus yang mhm mempunyai handphone begitu ya, yang mhm mempunyai handphone kekeh dengan kekehnya ingin mhm daring, tidak mau dengan mhm. orang tuanya juga, seperti itu yang harus evaluasi. Saya mungkin lebih ke, pengambilan keputusan memang yang harus bertanggung jawab begitu ya, Betul Bu, ya. betul. Jadi mengikuti langkah-langkah yang 9 langkah 9 itu langkah ya, itu harus dan gitu. termasuk 4 prinsip, apakah, Mhm. individu lawan masyarakat, Nah apakah itu, keadilan, dan keadilan, seterusnya iya. gitu terkait dengan modul itu. Nah Mhm, kita ke rancangan program nih ya, mhm, yang berdampak pada murid. Apakah Ibu sudah membuat suatu rancangan program di mhm, SD Sukamana 3 ini? mhm. Kebetulan program yang saya, rancang Mhm itu mhm bersama kepala sekolah, mhm. rekan sejawat, rekan Iya, guru, dan iya. juga
tentunya bersama murid saya Mhm. lakukan, Mhm. untuk program yang berdampak pada murid. Di sini saya kemarin waktu pas bersama kelompok memang ada program APASI ya, Bu, ya. Mhm, apa sih? Apa tuh APASI, apa iya. sih? Apa sih? Apa sih? APASI itu Mhm. aktivitas pagi literasi, Bu. Nah, Aktivitas memang pagi literasi ya. memang sebelumnya di sini ada, Mhm. literasi, namun Mhm. belum dikuatkan begitu. Mmm. Nah, setelah saya belajar kemarin bersama kelompok, Ya, Ruko, ya. Ada program APASI itu Mhm. yang saya buat bersama rekan-rekan, Pak Mhm. Ridwan, Bu Rumi. Mhm. Pak Ridwan, saya mau angkat ini nih APASI di sekolah saya, ya Nah, silakan luar Kak, biasa ya. ya. Jadi, terinspirasi akhirnya diadaptasi gitu Iya ya di begitu, SD ini. mhm. Jadi apa sih? APASI, program literasi Kemudian apa 15 tujuan menit. yang dibuat program apa sih ini Mhm, untuk ya, hal yang berdampak pada muridnya, Bu? mhm. Sebelumnya sih saya lihat dari, Mhm. rapor pendidikan, Bu, yang Mhm. masih memang kurang. Merah Nah, atau kuning atau itu kuning, iya kuning? masih Ya. kuning masih kuning. Nah, saya berusaha pengen menjadi hijau begitu Nah, betul rapornya. betul, ya. Nah, memang kurangnya literasi gitu anak-anak siswa. Jadi Mmm. minimal mereka juga mengetahui, apa, tujuan dari literasi itu apa gitu, Iya membaca itu iya. apa gitu, Bu. Kemudian, indikator tujuannya itu apa? Apakah memang hanya literasi secara umum atau ada indikator Mhm, tujuannya, Bu? mhm. Jadi untuk lebih meningkatkan Mhm. ini Bu, meningkatkan pengetahuan Mhm. setidaknya gitu ya. Jadi Mhm. anak tidak hanya kebanyakan karena sekarang memang, ke gadget juga Bu ya, Betul iya. betul. Jadi Jadi ada literasi digitalnya iya, gitu ya? literasi digital begitu, "Bu, saya boleh memang kalau misalkan buku aja bosan gitu ya, Iya "Nggak apa-apa, iya. sok silakan, apa Iya. sumbernya mana, dari mana, harus jelas," begitu. Karena memang generasinya lagi megang-megang digital Iya, terus ya. iya betul Betul gitu, gitu ya. Baik, luar biasa. Jadi cenderung mengarah kepada tujuan indikator tujuan yang berdampak kepada berdampak padamu. siswa dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat Mhm, ini ya. iya betul. Istilahnya mengayomi, memberikan layanan kepada siswa yang sesuai dengan zaman now gitu Iya ya. zaman Nah, ini untuk prosesnya nih, proses berarti, apa sih sudah berjalan ya, Bu, ya? alhamdulillah sudah Nah, berjalan. kemudian prosesnya itu apakah memang sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai? Mhm. Prosesnya jadi, memang Mhm. sesuai dengan tujuan, Mhm. Bu. Mhm. Pagi-pagi itu anak-anak sebelum masuk sebelum pembelajaran Mhm. dimulai 15 Mhm. menit, mereka membaca dulu Mhm. di pojok baca. Kebetulan kalau saya kelas, 6 sudah ada pojok baca, kelas 5 Mhm. sedang proses dan semuanya juga saya akan gerakan guru-gurunya untuk mempunyai, Iya iya. eee, pojok baca yang nyaman Mhm. untuk murid begitu ya, Bu, ya. Mhm. Itu 15 menit dan setelah itu saya kasih waktu 1 bulan untuk 1 buku. 1 bulan Mhm. 1 buku, setelah itu mereka mereview apa yang telah mereka baca begitu. Mhm. Lalu ditempelkan di pojok baca tersebut di Oh, buku luar biasa. literasi Jadi ya. ada penempelan di pojok baca Mhm. gitu. Jadi siswanya aktif dari ada produk gitu ya. Mhm, ada produk ada produk. Nah, Kemudian anak-anak, ketika saya bilang, "Buku adalah mhm. gudangnya ilmu." Mhm. Tapi, mereka menjawab, "Bu, HP juga Bu gudang ilmu ya?" Betul, bukan hanya Oh iya, buku ya. iya, sekarang HP gudang ilmu. Boleh ya saya Bu buku baca di handphone? Silakan gitu. Jadi ada satu pergeseran kata ya, Iya, buku dan buku dan HP pedang ilmu. aduh Jadi gudang ada ilmu. iya betul sekali dan ini untuk mencapai kesuksesan program apa sih ini, dukungan apa saja yang diperlukan, Bu? Tentunya dari pihak Mhm. kepala sekolah, Mhm. Mhm. rekan guru, kerjasama bersama Mhm. guru, tentunya Mhm. kalau misalkan hanya di kelas 6 saja, Iya. itu tidak dari bawah, maksudnya dari tidak kelas-kelas yang lain percuma Iya. Bu, begitu. Berarti Jadi dari ada siswa kerjasama ya, dari siswa juga dari tentunya. rekan kerja Mhm, gitu, terutama dari pimpinannya ya, iya betul. dari ibu kepala sekolah. Nah kemudian Bu, untuk tadi proses sudah, dukungan juga sudah, ini tantangannya apa nih untuk Mhm. apa sih? Untuk apa sih? Tantangan apa sih yang pertama Mhm. awalnya sih saya dari pembuatan pojok baca. Mhm. Aduh gimana nih untuk membeli cat, Mhm. karton dan lain Mhm. sebagainya. Nah itu, apa, kita ke Butuh aset Bu, aset ya aset finansialnya gitu ya. aset. Oh gimana ya ini, Mhm. ya nggak akan butuh maksudnya tidak hanya berapa rupiah begitu ya Bu ya. Betul betul. Ya untuk aset. Nah Membutuhkan alhamdulillah gitu ya. ada ini kan ada dana dari bos Mhm. begitu. Lalu juga kebetulan anak-anak saya mempunyai kas gitu Oh, ada uang kas ada ya, uang itu kas di rutin kelas. gitu. Iya itu rutin. Dan memang tidak apa istilahnya,
tidak merasa ditarik Tidak. atau dipungut gitu Ya ya tidak, karena siswanya. kebetulan kalau di kelas 6 itu yang mengelola mereka juga begitu. Jadi kalau misalkan mereka ada Sudah yang mandiri gitu ya? ya sudah mandiri Bu. Jadi saya Iya, tidak iya, tahu, iya. hanya melaporkan aja anak-anak, "Bu, ini segini-segini." Ya silakan. Kalau ada yang sakit mereka tengok dari uang kas tersebut Berarti begitu. apakah itu salah satu jawaban untuk menjawab tantangan tadi Bu? Mhm. Untuk apa istilahnya adanya kita apa tantangannya itu kan aset finansial nih. Mhm. Apakah itu yang menjadi jawaban Ibu? Itu yang menjadi jawaban Bu. Jadi intinya dari uang kas, Dari uang kas kemudian dan ada dari dana bos juga. dana bos juga luar biasa ya. Nah Bu, ini perkembangan komunitas praktisi, apakah Ibu sudah membuat suatu komunitas praktisi di SD ini? Komunitas kebetulan saya sudah bersama rekan-rekan juga, Rekan-rekan ya. ya kemarin yang saya bersinergi ya, gitu ya, Kemudian bersinergi. peranannya itu sendiri dan nama komunitasnya itu sendiri apa tuh? Namanya bersinergi, SDN Bersinergi. Sukamanah 3 bersinergi. SDN Sukamanah 3 Bersinergi, bersinergi. ya. Perannya gimana nih terhadap proses pembelajaran itu? Yang tentunya sangat berdampak karena ketika kita jam istirahat itu melakukan kumpulan-kumpulan di perpustakaan. Jadi sambil ngobrol sambil ini saya gimana ya anak saya begini gitu, bercerita tentang pembelajaran dan dan lain sebagainya gitu, tentang perkembangan juga literasi, bekerja sama, banyak sekali. Nah, perubahan yang menyenangkan dari hasil Ibu dan rekan kerja dalam komunitas itu ada nggak? Untuk diri Ibu nih, perubahan apa nih yang menyenangkan? Yang menyenangkan ya, tentunya saya bisa bekerja sama, ada yang membantu begitu ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah sekarang itu ada guru baru, Ya. 2 guru baru dari SDIT dan tentunya itu sangat-sangat membantu Bu untuk saya, terutama dalam literasi, lalu juga ada tantangan-tantangan dari Leks Sambedas yang bisa membantu, jadi tidak saya sendirian begitu. Saya merasa bahagia dan bisa berbagi gitu bersama. Dan kebetulan besok ada acara tuh Leks Sambedas ya. Terkait dengan itu tuh rencana nih, kan Ibu sebentar lagi lulus nih ya. Dari CGP jadi guru penggerak angkatan 10 gitu ya. Nah, kalau memang udah selesai program ini, PGP ini, lalu rencana yang Ibu buat apa nih terhadap komunitas yang sudah ada? Terhadap komunitas yang tentunya saya mendorong rekan-rekan agar yang bisa mengikuti saya begitu, maksudnya bukan dalam artian seperti itu, jadi ingin mereka berkembang lagi begitu ya, mudah-mudahan bisa juga ada CGP yang lainnya di SDN Sukamanah 3 ini. Masya Allah ya, luar biasa. Nah kemudian apa dukungan yang diperlukan supaya komunitas tadi bersinergi ini tetap ada dan Ibu masih bisa terus belajar bersama rekan-rekan gimana? Dan tentunya kerjasama bersama kepala sekolah, bersama guru-guru yang lain, ada kolaborasi. Itu tentunya, dan juga mungkin keterbukaan dari guru-guru, dan saya sekarang merasa keluargaannya ada begitu Bu. Luar biasa. Nah Bu, kita tunda dulu. Saya ingin mendengar Ibu dalam percakapan pasca observasi. Dan tentunya Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya dalam pasca observasi, dan juga ada umpan baliknya. Baik, mungkin itu kita sambung nanti ya Bu. Alhamdulillah ya, Bu Dede kan sudah diobservasi sama Ibu Rinka ya. Bu Dede itu ngajar kelas 5. Dan sekarang kita masuk ke pasca observasi atau percakapan pasca observasi. Silakan Bu Rinka. Baik, langsung saja Bu. Ya. Langsung saja. Alhamdulillah. Bu Dede, selamat pagi. Alhamdulillah ya, kita pagi sekali. Alhamdulillah kita telah melakukan observasi barusan di kelas, dan tentunya alhamdulillah berjalan dengan lancar juga ya Bu ya. Nih, setelah observasi tentunya ada pasca observasi ya Bu ya. Ini kira-kira tujuannya apa nih Bu? Tujuan pasca observasi? Tentunya untuk menganalisa data observasi. Menganalisa datanya. Menurut Ibu nih Bu ya, hasil dari observasi yang saya lakukan tadi di kelas, hasil praktek yang Ibu lakukan di kelas barusan, itu kalau di rating nih Bu ya, dari 10 hingga 100 itu berapa Bu kira-kira? Saya harus menilai diri saya. Menilai diri sendiri Bu tentunya ya. Saya tidak muluk-muluk, cuman karena
kita persiapkan dengan baik Iya. ya, prepare yang maksimal Luar gitu. biasa ya. Iya, mungkin saya minta 85 aja. 85 Penilaian luar biasa. luar biasa. Iya. Kenapa tidak 100 Bu? Tidak 100 saja. Mungkin karena setelah dilaksanakannya observasi, Mhm. saya merasa masih ada yang kelewat lah atau yang tertinggal lah gitu, Oke. saking ada mungkin manusiawi ada Betul. nervousnya Ada gitu. nervous Iya, ya ada. walaupun sama hanya rekan ya Bu ya. Iya betul, meskipun sama rekan. Nih refleksi Ibu kira-kira apa refleksi Ibu setelah saya melakukan observasi di kelas barusan? Mungkin refleksi setelah melaksanakan observasi, Mhm. sebaiknya dilihat, dimatangkan gitu, Mhm. modul ajar yang akan dilakukan itu seperti apa. Betul. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ataupun ada yang yang kurang gitu Iya, untuk betul. melaksanakan observasi tersebut. Yang kurangnya ini kira-kira apa nih Bu? Soalnya saya juga Kemarin. tadi sudah mencatatnya. Iya, Yang kurangnya apa? yang setelah terlaksana ternyata saya baru menyadari sama ibu Ya. sendiri. Itu kurangnya dalam hal penguatan. Iya, Iya, penguatan, iya, betul. penguatan. Lalu pengingitan materi juga Iya, ya Bu ya? persepsi Persepsi. antara materi yang akan dilaksanakan dengan materi yang sebelumnya. Apalagi gitu. Bu itu? Yang terakhir apa ya? Kesepakatan yang Iya, ada ya? kesepakatan antar muridnya. Iya, tapi biasanya kan kalau sehari-hari itu dilaksanakan, namun kemarin Iya, pas pelaksanaan pas observasi. Grogi. Iya, grogi ya. Jadi gini ya Bu ya, setelah kegiatan observasi ini diharapkan Ibu dapat mendapatkan solusi ya Bu ya, Iya. atas kendala yang dialaminya melalui kegiatan dengan melaksanakan kesepakatan kelas tentunya, terus melaksanakan umpan balik, dan saya harap juga nanti ke depannya Ibu dapat mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan datang begitu ya Bu ya. Lalu harapan apa nih Bu yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan observasi ini? Tentunya harapannya pencapaian Mhm. pencapaian tujuan yang kita tentukan gitu. Misalkan anak mampu memahami, misalkan yang kemarin ya, memahami fungsi bunyi gitu, atau dari media rambat untuk bunyi. Nah, si anak itu tahu gitu, paham dengan praktek yang dilaksanakan. Baik, ya. Untuk harapan setelah observasi yang dilakukan, yang supervisi yang saya lakukan ini apa Bu? Maksudnya Setelah saya observasi, diobservasi oleh saya harapannya apa Bu? tentunya mungkin saya bisa mengevaluasi diri, kemudian saya bisa memperbaiki apa yang kurang dari pembelajaran kemarin. Oke. Untuk rencana pengembangan diri Bu nih ya, karena kita harus berkembang ya Bu ya, tentunya ya. Rencana apa yang ingin aktivitas pengembangannya apa, lalu tujuan yang hendak dicapainya? Maaf sebentar ini. Ya. Seperti yang dievaluasi oleh Ibu ya dalam menyampaikan kesepakatan kelas. Nah, jadi setiap pelaksanaan pembelajaran itu diusahakan diingatkan kembali si anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran itu seperti apa. Misalkan kesepakatannya dalam pembelajaran itu misalkan tidak boleh begini, harusnya begini gitu. Jadi sehingga pembelajaran ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, anak menjadi senang dan tidak merasa terpaksa bahwa itu adalah aturan. Ya, gitu. karena itu kesepakatan ya, kesepakatan gitu. mereka tentunya. Lalu apa lagi Bu nih? Yang tadi umpan balik. Umpan balik Iya, ya. umpan balik dari siswa kurang termotivasi. Kemudian dalam menyajikan materi yang tadi ya kurang bisa mengaitkan sayanya lupa. Padahal sebelumnya saya selalu mengingatkan kepada anak, materi kemarin itu apa yang udah diajarkan. Nah sekarang itu selalu dibilang, selalu dilaksanakan, tapi ternyata saya blank aja ketika diobservasi sama Ibu. Ukuran keberhasilannya apa nih Bu dari aspek-aspek tersebut yang hendak diperbaiki? Tentunya dari evaluasi, setelah penguatan melaksanakan evaluasi, dari sana kita bisa melihat apakah anak sudah mengerti, paham dari sekian banyak anak itu, apakah misalkan di atas 70%, di atas 80%, atau masih di bawah. Jadi ada evaluasi ada evaluasi. Untuk rencana tindak lanjutnya nih Bu, kapan kira-kira rencana
yang ingin Ibu tingkatkan tadi? Kapan nih kira-kira akan dilaksanakan? Saat itu juga saya selalu lakukan. Saya ingat Juga ya. Iya, saat itu juga ketika saya masuk lagi, saya ingat Langsung evaluasi dari kejadian. Ibu ya. Saya Langsung langsung diingatkan lakukan, ya. iya. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya bagaimana nih, Bu? Saya pahami modul ajar yang akan dipakai gitu, yang akan digunakan. Kemudian saya matangkan. Iya, misalkan semalam kita siapkan, kita siapkan baik materi maupun alat atau bahan media yang akan dipakai gitu untuk kegiatan pembelajaran. Mempersiapkan diri juga ya Iya. bahwa emosionalnya Iya, gitu betul, ya Bu ya, betul. mungkin ini harus dipersiapkan juga lebih. Jadi ketika masuk kelas udah siap Ceria, nih, iya. udah ceria Udah begitu, senang. udah senang. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya observasi bersama saya. Iya. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk mengobservasi di kelas Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya Bu Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Rinka, tadi Ibu sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah sekarang terkait dengan refleksinya nih ya. Untuk kegiatan kita kan kalau di LMS memang sudah berakhir, bahkan di kemarin ya terakhir itu elaborasi ya dengan instruktur, dan memang di kolaborasi Bu Eko sudah pamit gitu, seolah sudah selesai gitu. Walaupun LMS dan Postes kemarin udah berlangsung ya, berarti kita lihat dari 10 modul yang ada ya, baik dari modul 1.1 sampai 3.3 itu mana yang sangat Bu Rinka kuasai? Yang sangat saya kuasai mungkin untuk modul 2.3 yang coaching, coaching untuk supervisi sangat akademik. dikuasai gitu ya, dan paham dengan berkaitan menggunakan dengan modul coaching. Tirta gitu ya Bu ya. Betul, dan memang itu alur Tirta, Alur Tirta ya. sangat apa istilahnya, sangat terperinci Iya, gitu, begitu, Bu. sehingga bisa menyelesaikan coachingnya itu untuk menyelesaikan solusinya. Iya masalahnya. begitu. Jadi yang saya tahu coaching yang di sebelum mempelajari coaching itu pelatih berarti memberikan masukan, bagaimana? Oh ternyata tidak gitu ya Bu ya. Coaching itu menggali begitu ya, lebih menggali. Bahkan solusinya ada di dirinya sendiri gitu. Itu yang menarik bagi saya. Betul sekali. Lalu dari sekian banyak modul itu, yang 10 itu mana juga yang membingungkan Ibu? Saking membingungkannya, kita harus memperdalam lagi. Yang saya harus pendalam mungkin tentang pengambilan keputusan Ibu ya, pengambilan keputusan, karena memang di sana dilema sekali untuk saya. Jadi kadang-kadang aduh gimana yang bagusnya yang kayak gimana, lebih baiknya ini seperti apa begitu. Itu yang sangat berat dalam pengambilan keputusan. Karena memang ada 4 prinsipnya, kemudian 9 langkah pengujian nah, itu, pengambilan keputusan. Jadi seolah-olah ini sulit gitu ya. Mungkin jadi harus dipelajari lagi gitu ya. Ini kalau misalkan saya dalam 9 pengambilan keputusan ini ada yang terlewat, bagaimana nih? Tapi keputusannya sudah saya ambil misalkan begitu. Itu yang harus saya perbaiki seperti itu. Nah, kemudian rencana setelah ini nih dari pendampingan 5 nih ke pendampingan 6, bagaimana rencana tindak lanjut dari yang akan Ibu lakukan? Yang akan tindak lanjut maksudnya untuk program. Kemudian apa yang belum terlaksana untuk dikerjakan di PI 6 gitu. Ya mungkin lebih mematangkan lagi Bu ya, terkait program, terus juga komunitas di sini. Programnya saya akan mantapkan, lalu juga banyak hal yang harus saya persiapkan juga mungkin mengenai untuk di pendampingan 6. Namun Bu, nanti di LMS Ibu buka ya, kemudian klik pendampingan, lalu klik lagi PI 6. Nah di situ Ibu harus mengupload sebelum PI 6, Ibu itu harus melaksanakan survei kepada kepala sekolah, rekan kerja 5 orang, siswa 5 orang, dan survei kemandirian, mandiri yang Ibu lakukan, dan itu diupload sebelum PI 6. Juga Ibu melakukan pemetaan nih, Ibu mengundang soal ada rapat gitu ya, ada rapat, kemudian di dalam rapat itu Ibu mengundang tokoh-tokoh masyarakat, komite, kemudian orang tua siswa kalau perlu, kemudian muridnya juga kalau perlu, dan
juga rekan kerja dan juga Ibu Kepala Sekolah ya. Itu tentunya untuk membahas Membahas pemetaan aset aset. yang ada Oh di iya. SD Sukamana Pemetaan 3 aset, dan baik. nanti di-upload ada nutulennya dan foto-foto kegiatan. Oh iya. Dan Ibu luar biasa sekali, saya apresiasi ya gitu, jempolnya 4 nih kalau bisa lebih. Nah intinya Ibu sudah luar biasa dan terima kasih sudah berbagi praktek baik ya, baik di daring, di LMS maupun sekarang di luring. Iya. Apalagi nanti kita tunggu ya lokakarya kelima, kita ketemu lagi di hari Sabtu aja Bu ya. Siap Bu. Terima kasih pendampingan hari ini selesai. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.